Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Yunardi. Sekarang kita akan membahas mengenai data analytics for fleet management system. Karena ini topik ini waktu itu udah agak lama ya, sempat di request oleh salah satu subscriber, dan kemudian termasuk juga salah satu siswa saya, dan ada lagi yang minta. That's why makanya akhirnya saya do some research dan melihat memang ada beberapa hal yang menarik di sini ya. Jadi kita akan lihat sekarang di sini ya. Pertama, untuk data analytics kita udah tahu, tapi untuk kalau khusus di fleet management system, kita akan lihat di sini issues-nya apa saja kalau yang berhubungan dengan si fleet management ya. Jadi yang pertama yang pasti adalah acquisition dari assets-nya atau mungkin vehicles dalam hal ini ya, barangnya kayak truk misalnya, mobil box gitu atau pickup gitu ya. Kemudian yang kedua apa? Yang penting juga adalah operations, day-to-day operationsnya seperti apa, berapa biayanya segala macam gitu ya. Dan yang ketiga ini juga yang penting adalah sensor utilization. Jadi gimana kita bisa mengutilize data, intinya data analytics ini kan kita dapetin data gitu ya. Data yang banyak ini itu kan kita harus dapat dari somewhere, dari dalam ini adalah sensor. Jadi sensor itu biasanya kalau untuk mobil mulai dari sejak tahun yang pasti 2000-an ke atas itu udah punya soket OBD2 ya, dan ini juga nggak mahal ya, ini murah banget. Ini jadi udah bisa langsung istilahnya ngelihat apa aja yang ada di dalam mobil gitu ya. Misalnya tekanan untuk kompresinya berapa gitu kan, bahkan ada beberapa yang tekanan anginnya berapa gitu kan, perbandingan mixture antara bensin, misalnya mesin bensin ya, bensin dengan udaranya berapa gitu, udah ada semua. Jadi bahkan ini tadi untuk yang tadi saya bilang ini adalah produk consumer yang murah banget ya, cuma 30.000. Apalagi untuk produk yang industrial saya yakin pasti jauh lebih bagus dan lebih banyak yang bisa dilihat datanya gitu kan. Nah kemudian seperti biasa, karena di data analytics pasti kita akan lihat matriksnya dong, apa aja. Oke, sensor udah ada, kita udah tahu data yang udah masuk incoming udah banyak. Apa aja yang kita mau lihat? Ya dong, gitu kan. Karena itu kan pentingnya data analytics. Kita udah dapat data semua, nggak ada masalah kan, gampang. Seperti yang saya selalu bilang itu kan apa? Demokratisasi data. Data itu udah gampang sekarang. Tinggal masalahnya gimana create modelnya, gimana kita memprediksinya. Oke? Jadi sekarang kita lihat nih, kalau yang untuk si acquisition itu kita akan lihat dari segi apanya sih. Namanya juga acquisition, biasanya dibilang procurement ya. Jadi kita lihat pasti dari apanya, financingnya, either itu short term atau long term. Dua-duanya ada keuntungan kerugiannya gitu kan. Kalau kita misalnya short term berarti kita pasti biaya bunganya lebih rendah, tapi bebannya bisa lebih tinggi gitu kan, karena memang kita pembayaran istilahnya bulanannya pasti lebih tinggi ya, logiknya gitu aja gitu kan. Kalau long term itu pasti total kita biayanya kalau dijumlahin lebih besar, tapi beban per bulannya lebih rendah, dan dalam hal ini biasanya bunganya lebih tinggi. Itu dua-duanya ada plus minusnya kan. Itu again yang kita lihat di sini berhubungan dengan interest cost-nya yang di sebelah kanan ini ya. Kemudian berikutnya apalagi adalah vehicle types-nya, bentuknya apa, dia trucks, pickups atau box gitu kan. Karena either di beberapa negara tertentu atau mungkin di kota tertentu, kayak misalnya truk gede itu nggak sembarangan bisa lewat di jalan mana aja gitu ya. Mungkin kalau mobil box misalnya masih bisa karena ukurannya lebih kecil. Pick up pun gitu, ada yang besar ada yang kecil gitu ya. Kalau truk mungkin truk pun banyak macam kan, ada yang besar banget, ada yang menengah, ada yang kecil gitu ya. Kemudian di sini juga kita lihat machine type-nya, diesel, gasoline atau elektrik, karena semua punya ciri khas masing-masing ya. Yang paling gampang yang sering dipakai untuk pebisnis adalah diesel, karena kan long run, jangka panjangnya dia lebih bandel, lebih murah maintenance cost-nya, walaupun mungkin biaya awalnya lebih besar untuk belinya karena kan lebih mahal gitu kan. Tapi anyway, itu nggak mesti selalu case-nya seperti itu. Kalau misalnya kita cuma perlu mobil pickup yang kecil gitu kan, mungkin yang bensin lebih murah, pajaknya lebih murah, dan at the end jadinya total cost-nya lebih rendah. Nah
Sekarang ada lagi jenis ketiga yaitu elektrik yang udah mulai banyak. Mungkin kalau beberapa setahun yang lalu mungkin belum ada mobil pickup yang elektrik, sekarang udah mulai ada, bahkan even yang truk pun udah ada, walaupun truk itu mungkin lebih efisien kalau dia menggunakan hidrogen cair. Tapi ya kita nggak bahas itu sekarang di sini ya. Kita cuma bahas bahwa oke, sekarang ini ada diesel, gasoline, elektrik, mungkin gitu ya ada bentuk bahan bakar yang lain juga. Tapi intinya tiap bentuk machine type ini kan pasti punya karakteristik sendiri, biayanya pun beda-beda, gantinya kapan, ininya beda kan, maintenance-nya gitu. Itu maksudnya yang harus dilihat dari sini. Berikutnya, operational. Nah, di sini kita lihat dalam day to day operation-nya, apa yang perlu kita lihat? Yang pasti dong efisiensi terhadap jarak gitu kan. Jadi misalnya kalau kayak mobil diesel biasanya lebih efisien terhadap jarak dibanding mobil bensin misalnya. Nah, sekarang kalau terhadap waktu gimana? Misalnya nih, oke dia lebih irit, tapi kalau misalnya kena macet, apa dia lebih irit juga apa enggak kan? Efisiensi terhadap jarak atau waktu. Kita lihat semua, karena after all apa? Sensornya bisa, kita bisa ngambil data dari sensor itu kan. Datanya live, tiap detik kita bisa nge-feed gitu kan ke server, ke komputer kita. Kita bisa analisa itu semua. Berikutnya apa? Efisiensi pajak kendaraan. Seperti yang kita tahu misalnya gitu kan, kalau mobil diesel yang cc-nya besar mungkin pajaknya lebih besar dibanding yang bensin gitu ya enggak. Jadi kasarnya gini, misalnya nih mobil diesel yang 4000 cc pajaknya berapa? Apa lebih murah kalau kita punya mobil bensin yang 2000 cc kali 2 misalnya, atau mungkin mobil diesel yang 2000 cc kali 2. Kita lihat dari situ kan, dari sisi efisiensinya. Jadi kita bawa barangnya, jadinya kalau tadinya satu truk gede, sekarang 2 truk kecil kepecah. Mana yang lebih menguntungkan? Nanti akan kelihatan semuanya kan di situ, karena datanya kita nge-feed semua, datanya masuk semua. Kita bisa analisa. Kemudian yang ketiga apa? Cara mengemudi. Dan ini juga saya udah buktikan, ini bedanya gede banget. Kalau kalian pengen tahu, ada kan mobil Amerika yang gede, Holden gitu ya, bukan Amerika, Holden actually adalah Australia, tapi mobil-mobil yang gede gitu, itu kan kita udah tahu semua, boros kan. Tapi dulu ada mobil itu dipakai buat travel. Kok bisa? Disinilah buktinya bahwa dengan cara menyetir yang tepat, mobil gede gitu yang boros bisa jadi irit. Itu maksudnya. Jadi cara mengemudi it matters very much gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sering ngegas rem itu udah pasti boros. Boros di bensin, boros di rem, boros di kampas rem segala macam, belum lagi mau di belakang kegoncang-goncang gitu kan. Itu maksudnya. Kemudian digitalisasi penugasan. Maksudnya apa? Jadi kan di sini semua itu udah computerized dong, udah langsung kelihatan. Oke, misalnya kita punya 5 driver, 5 mobil misalnya, yang simpel aja ya. Nggak boleh dong satu yang kebanyakan dapat tugas yang lainnya enggak, dibagi rata dong. Misalnya yang ini ada yang lagi free, udah langsung bisa kasih. Jadi kayak queuing management system, dan itu bukan hal yang aneh gitu ya. Kemudian berikutnya apa? Dashboard. Jadi dashboard ini bukan dashboard di mobil, tapi dashboard di untuk reporting manajemen. Jadi otomasi laporan untuk pihak manajemen. Semuanya nggak perlu dipersiapkan oleh orang, oleh operator, nggak perlu diketik. Udah langsung kelihatan dashboardnya real time per detik. Jadi mungkin update-nya per detik, bisa kelihatan per menit atau apa. Karena kalau mungkin per detik membebani sistem atau gimana ya, terserah. Tapi intinya ada yang real time, langsung kelihatan. Oh, kenapa ini? Ada yang turun. Misalnya dari tadi, balik ke yang tadi ya. Dari 5 driver, dari 5 vehicle, kenapa nih ada satu yang nggak kemana-mana? Oh, misalnya ternyata mobilnya sering rusak misalnya. Jadi kelihatan kan? Itu maksudnya. Apalagi software fleet management yang terintegrasi. Karena di sini si software management itu memang udah banyak gitu ya, banyak yang dipakai. Jadi kita lihat di sini si software management itu seperti apa? Apa dia bisa terintegrasi dengan sistem yang udah ada di perusahaan itu atau enggak gitu kan. Kalau misalnya enggak, gimana caranya supaya bisa dibikin satu paket terintegrasi gitu loh. Itu maksudnya. Jadi dengan reporting, mungkin dengan laporan ke pajak atau apa segala macam. Kemudian yang G yaitu adalah maintenance atau inspeksi berkala. Karena kita tahu mobil diesel gitu misalnya sehebat apapun, pasti tetap akan ada maintenance berkalanya. Ganti oli, ganti saringan bensin, ganti saringan solar misalnya, ganti pemanas solar, ganti ban, ganti kampas rem gitu kan. Pasti ada. Itu harus udah bisa di schedulein. Karena after all kita harus
membuat komputer yang bekerja keras gitu kan. Kapan di schedulean, kapan harus ganti ban, kapan harus ganti apa. Jadi itu semua udah bisa diprediksi. Itu intinya dari si data analytics ini kan kalau di fleet management system. Nah, kalau di utilisasi sensor yang tadi saya udah singgung sedikit gitu kan, kita ngeliat dari mana nih? Karena di utilisasi sensor yang tadi nih, yang kecil ini, yang murah ini aja, itu bisa ngelihat konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar misalnya dalam average-nya berapa, untuk yang sekarang berlaku berapa. Jadi akan kelihatan, misalnya tiap driver beda-beda akan kelihatan, tiap rute gimana kan. Mungkin ada yang memang daerahnya macet banget, konsumsi bahan bakar pasti dong jelek gitu kan di situ, dibanding dengan daerah yang lancar, yang jalan terus, misalnya kayak gitu. Dan ini bisa kelihatan tadi kan yang saya sempat singgung, penggantian komponen yang fast moving kayak untuk oli, saringan bensin, untuk ban, kampas rem. Jadi bisa kelihatan, bisa di schedulein. Jadi nantinya kan juga bisa langsung dilihat ada nggak persediaannya. Kalau nggak ada, oke, kita harus pesan dulu berapa lama, bisa nggak kita bisa dapat deal. Jadi karena misalnya kita punya fleet ada banyak, ada 10, oh kayaknya bulan depan nih mulai misalnya akan diprediksi ganti ban. Oke, kita cari dong, oh di toko ban ini bisa nggak kita dapat diskon, misalnya kita beli 10 atau beli berapa. Itu intinya maksudnya. Oke. Kemudian, nah ini yang penting dong dari si data analytics kan, matriksnya dong. Matriksnya apa aja di sini? Pertama TCO ya, kita udah tahu gampang sih, total cost ownership. Jadi bukan cuman harga. Kayak faktanya, kenapa orang banyak pakai pebisnis tuh pakai mobil diesel? Karena dia sebenarnya in the long run lebih irit. Walaupun kan wah beli awalnya mahal, tapi kan kita ngeliat bukan cuman awal, tapi keseluruhan umur pakainya itu. Jadi konsumsi bahan bakarnya, maintenance-nya, semuanya. Jadi di sini dirangkum dalam total cost ownership-nya berapa gitu kan. Itu matriks yang pertama. Yang kedua apa? Overall asset utilization. Jadi misalnya kita kayak tadi nih, ada 5 nih. Ada 5 truk, kepake semua atau enggak? Oke, kalau misalnya nih yang 4 kepake cuma 40%, tapi yang 1 kepake 100%. Nah, itu hati-hati dong, yang 1 ini kan mungkin ntar bisa lebih cepat rusak, orangnya cepat ngantuk, kecapean gitu kan. Itu juga yang perlu dilihat, harus dibagi gitu kan. Karena kan datanya ada semua. Kemudian asset intensity. Asset intensity ini kita mau ngeliat. Jadi berapa banyak nih si aset yang digunakan relatif terhadap total. Jadi misalnya ini tadi ya kita ada 5 truk gitu ya, 5 vehicles. Tapi yang kepake cuma 2. Jadi yang pakai cuma 40% gitu kan. Nah sisanya kenapa? Lagi ngapain? Kenapa nganggur? Misalnya keseringan diperbaikin. Ya udah, kenapa kita nggak ganti aja? Kurang lebih kayak gitu cerita singkatnya gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir ini sebenarnya logik aja, gampang gitu. Kita lihat dari performance atau kinerja. Jadi di sini balik ke contoh tadi nih ya, dari 5 itu kelihatan dong performance total ya. Kita mau lihat performance kan macam-macam kan. Mau lihat performance dari konsumsi bahan bakar aja, mulai dari biaya maintenance saja, mulai dari performance banyaknya dia bawa barang gitu kan. Performance-nya bisa dilihat, mau dilihat secara keseluruhan, mau dilihat dari satu sisi tertentu atau apa, bisa kelihatan gitu kan dari situ. Jadi again, misalnya kita ngelihat performance dari ini mobilnya gede, biayanya mahal dong. Tapi kan dia bawa barang juga lebih banyak, berarti revenue yang dihasilkan juga lebih banyak kan. Nah, dilihat harus secara proporsional gitu kan. Bukan cuma wah ini kalau truk gede biayanya mahal. Iya kalau nggak diutilisasi ya kan, kalau nggak dipakai. Tapi kalau misalnya dia penuh terus, balik dong modalnya. Itu yang maksudnya. Jadi kita lihat di sini performance kelihatan nantinya kan, mana yang paling bagus, mana yang nomor 2, mana yang paling jelek. Gunanya buat apa? Yang paling jelek ini nanti pas di life cycle berikutnya udah mulai ditarget dong untuk diganti. Ya kan? Karena kan kita mungkin punya truk ada 5 beda-beda tipe misalnya. Yang paling jelek tipe C misalnya. Nah, C ini yang nanti di pergantian berikutnya kita udah mulai ancang-ancang untuk diganti. Karena apa? Dia kinerjanya paling jelek gitu loh. Itu yang dimaksudkan. Oke. Berikutnya. Nah, sekarang kita akan lihat nih. Jadi untuk si total cost ownership itu kan yang tadi saya udah sempat singgung, kita ngeliat dari semuanya nih. Pokoknya semua dari biaya yang keluar, dari sejak pertama kali beli sampai pas kita mengoperasikan si aset ini,
biayanya apa aja, fixed cost-nya apa, variable cost-nya apa, dilihat dari biaya per jarak gitu kan, biaya per waktu. Jadi again yang gampang tadi saya kasih contoh, kalau per jarak itu kan misalnya konsumsi bahan bakar per kilometer, atau misalnya dia lagi nggak jalan tapi dia kena macet, itu kan ada juga dong bahan bakarnya yang keluar, karena tiap mesin beda-beda, antara yang bensin, diesel sama elektrik beda, mungkin logiknya ya, dengan yang hidrogen juga beda pasti. Kemudian total biaya per aset per bulannya berapa gitu kan, karena di sini yang kita lihat yang paling gampang nih ya, kalau untuk mesin bensin dia biaya per bulannya ada tapi kecil-kecil, tapi ada per bulan. Tapi kalau yang diesel per bulan nggak ada biaya, tapi nanti mungkin setahun baru keluar biaya langsung sekali agak gede gitu. Nah kita lihat di sini kan nature-nya seperti apa, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih apa, semua datanya kelihatan gitu kan. Total untuk biaya per aset per bulan. Kemudian dilihat juga total biaya per aset per peningkatan jarak. Maksudnya gimana? Jadi nih misalnya kan kalau aset mobil, truk, box itu kan mungkin waktu awal beli oke, tapi seiring berjalannya waktu dia udah jalan sampai 100 kilo, 1000 kilo, 100.000, performanya gimana? Karena tiap mobil beda-beda, tiap jenis mesin beda-beda, tiap merek beda-beda. Apa dia pasti dong degradasi kan? Tapi degradasinya gimana? Turun banget, curam atau enggak? Atau misalnya gini, itu banyak loh dimensinya. Misalnya ada yang turun curam banget, tapi cuman ganti alat apa yang nggak terlalu mahal, dia jadi stabil lagi. Atau ada yang kebalikannya, degradasinya biasa tapi dia turun terus, nggak bisa dihindarin, nggak bisa diapa-apain, diganti apa dia tetap aja turun terus. Karakteristiknya beda-beda gitu loh. Jadi itu yang dimaksud kita ngeliat di yang poin keempat ini, total biaya per aset per peningkatan jarak seiring berjalannya waktu dipakai gitu ya. Jadi ke apa misalnya logiknya gitu ya, mungkin ada juga kalau yang dia dibiarin lama nggak dipakai mungkin juga ada masalah, tapi kan ini adalah suatu praktek bisnis yang jelek gitu, ada aset yang nggak dipakai sama sekali kan, ya nggak? Itu maksudnya. Kemudian yang kelima ya faktor X, pengeluaran tak terduga. Misalnya nabrak, keserempet, kena banjir atau apa, kecolongan atau apa gitu ya, kesambar petir misalnya. Itu yang dimaksud. Biaya tak terduga yang selalu pasti, bukan pasti ada ya. Ya memang bisa dipastiin ada sih, namanya ini barang bergerak ya, aset bergerak, mobil gitu ya, entah kalaupun kita nggak nabrak kita ditabrak ya, itu bahasa yang paling gampangnya gitu ya, yang sering dipakai orang. Oke, kemudian apa lagi? Nah di sini kita ngelihat apa yang kita melihat, kita lihat dong dari data-data yang udah masuk nih. Kita terus mau bikin apa? Kita mau prediksi dong. Kita bikin modelingnya. Kita akan bikin modelingnya dari data gathered by the sensor. Sensor yang tadi yang saya bilang, ya ini tadi again ya, yang kalau buat yang consumer ini cuma 30.000, tapi kalau untuk yang industrial pasti ada yang lebih canggih, lebih mahal dan lebih akurat lagi gitu ya. Nah di sini gunanya apa sih? Gunanya apa tadi nih modeling itu? Dia untuk menjawab pertanyaan ya, yang paling krusial, yang paling simpel gitu apa? Kapan saat yang tepat untuk mengganti si aset atau kendaraan ini gitu kan? Jadi kan mungkin gampang Pak, misalnya 5 tahun. Oke, 5 tahun. Tapi kan misalnya ya mungkin kan kalau ada aturan-aturan tertentu kayak misalnya taksi gitu kan memang harus 5 tahun harus diremajakan. Tapi misalnya untuk kayak truk atau mobil box misalnya nggak ada aturan yang sama, dia kan bisa mungkin ini sebenarnya bisa dipakai sampai lama tapi biayanya malah gede, malah lebih murah kalau kita beli baru misalnya. Itu kan nanti bisa kelihatan dengan model yang kita buat gitu. Nanti kita bisa akan kelihatan diperbandingkan gitu ya, antara mempertahankan yang lama atau beli yang baru. Itu maksudnya. Jadi di sini si model itu untuk memprediksi penggantian aset atau kendaraan gitu kan. Yang dilihat dari apanya? Dari si model ini, pertama dilihat dari membandingkan antara si life cycle sweet spot analysis dengan run cost analysis. Life cycle sweet spot analysis itu apa? Itu analisa yang digunakan untuk menentukan si life cycle atau umur hidup dari aset pada saat proses procurement. Jadi dengan menggunakan data dari pasar dibandingkan dengan historical data per tahun yang dimiliki oleh si perusahaan ini, kita dapat memprediksi kira-kira
seberapa lama kita dapat menggunakan si aset ini secara efisien. Misalnya dengan membangun sebuah model yang membandingkan antara si fuel plus maintenance gitu kan, karena running cost biasanya yang dipakai itu kan fuel sama maintenance untuk fast movingnya gitu kan. Jadi fuel plus maintenance dibandingkan dengan capital expenditure-nya. Jadi fuel plus maintenance itu kan buat running yang biasa gitu ya per hari-hari, sama si capital expenditure atau si fixed cost-nya ini. Jadi kalau misalnya fuel plus maintenance itu awalnya ya logiknya harusnya lebih kecil daripada capital expenditure atau fixed cost. Beli logikanya gini, beli truk gede dong biayanya misalnya ya 500 juta. Biaya mengoperasikan kecil dong per hari, tapi kalau lama-lama biaya mengoperasikannya sudah semakin besar, mendekati dari si capital expenditure, udah mulai aneh dong, ya kan? Bayangin untuk runningnya itu perlu 500 juta. Tadi kan beli truk misalnya 500 juta nih. Untuk mengoperasikannya perlu biaya, anggaplah awalnya misalnya 10 juta, naik 20, 30, sampai 100, sampai 150, sampai 200. Udah mulai lampu kuning dong. Loh. Ini yang tadi saya maksud bahwa mungkin udah saatnya kita ganti baru. Itu yang dimaksud. Jadi dilihat kalau misalnya emang udah si fuel plus maintenance itu sudah mendekati atau bahkan sama atau lebih besar dari si capital expenditure plus fixed cost. Jadi model ini udah bisa memprediksi bahwa nih aset ini udah mendekati akhir dari life cycle-nya. Jadi di sini banyak variabel yang diperhitungkan. Jadi nggak cuma metrik-metrik yang ada tadi di atas, tapi juga dengan misalnya tren dari teknologi. Jadi misalnya kayak penggunaan misalnya nih ya kayak zaman tahun 80 belum model pakai catalytic converter, tapi ini mobil tetap dipakai, tapi pas begitu masuk ke tahun 90 udah mulai ada aturan harus pakai catalytic converter. Nah, berarti ini kan mana yang lebih murah nih? Truk yang ada dipakein catalytic converter atau beli baru? Mungkin kadang-kadang bahkan truk yang lama nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa berarti harus yang baru. Karena apa? Aturan mewajibkan seperti itu gitu kan. Jadi atau misalnya yang lain apa? Wah, tadinya kan misalnya pilihannya cuma bensin sama diesel. Wah, ternyata sekarang ada yang elektrik. Apalagi elektrik dapat insentif dari pemerintah misalnya. Oke, udah jalan misalnya 5 tahun ke depan nih. Elektrik udah banyak. Terus dapat insentif untuk yang hydrocell fuel misalnya gitu kan. Nah, itu kan ada tren-tren untuk masalah teknologi yang atau hubungannya juga dengan peraturan gitu kan. Nah, itu juga diperhitungkan oleh si model ini. Atau juga misalnya yang lain apa? Inflasi yang gampang misalnya nih. Bisa karena satu dan lain hal ternyata mesin yang diesel akhirnya malah jadi lebih mahal. Tadinya enggak. Satu dan lain hal jadi lebih mahal daripada yang bensin atau dari yang elektrik atau dari yang hidrogen. Itu yang dimaksud. Jadi kan kita lihat dari kenaikan harga, dari inflasi, dari kenaikan komponen-komponennya gitu kan. Nah, itu dilihat semuanya. Again tadi kan per jarak, per waktu, per biaya maintenance perbaikan, tingkat suku bunga segala macam. Tingkat suku bunga apa? Acquisition cost, ya kan? Itu yang dimaksud. Oke. Kemudian run cost analysis itu apa? Untuk mengidentifikasi dan mengkuantifikasi penggantian aset. Jadi model ini digunakan pada akhir dari si life cycle. Jadi menjelang akhir dari life cycle, model ini akan membandingkan run cost dari aset yang kita miliki dibandingkan dengan run cost dari si aset baru. Dan mengambil kesimpulan apakah kita harus mengganti aset lebih cepat dari yang udah dijadwalkan atau enggak. Jadi kan dilihat nih run cost-nya. Again kayak tadi kan contohnya dibandingkan fuel dengan maintenance dengan capital expenditure kan selalu nih kan dilihat. Again makanya tadi kenapa perlu adanya real time reporting gitu ya, dashboard, karena dia selalu ngitung, dia selalu ngelihat kan, mungkin per bulan, mungkin per minggu, mungkin per apa gitu ya, per quarter. Jadi kelihatan nih ini aset yang ada gimana nih dibandingkan dengan yang baru, karena kan harga-harga yang baru pun udah ada dong kan, mungkin harga normalnya gitu kan, walaupun naik turun tapi paling nggak kita bisa ngambil baseline-nya gitu kan. Oke, gimana nih running cost untuk aset yang ada sekarang berapa dibandingkan dengan kita beli yang baru gitu kan, tapi dengan efisiensi yang baru kan pasti lebih efisien umumnya gitu kan, walaupun mungkin kan pasti ada biaya yang keluar di depan, tapi nanti si model ini yang ngitung. Again tadi konsepnya apa? Total cost ownership gitu kan, kelihatan dari semuanya karena semuanya dijumlahin, nggak cuman biaya yang baru, karena kan yang lama juga ada biaya gitu kan. Either sebenarnya sih yang simple kan either mau biaya fixed cost-nya nanti dulu kita cuman biaya membandingkan variable cost atau gimana, tapi kan
Itu mah cuman makanan Excel biasa. Ini kan kita bikin modelnya semuanya dihitung langsung at all times gitu. Langsung. Jadi lihat apakah perlu ngeganti lebih awal atau sesuai schedule, atau bahkan wah ini yang lama masih bagus banget nih. Bisa misalnya ya tinggal diganti apanya gitu bagian dari mesinnya. Oh ini udah bisa kayak baru lagi misalnya. Ya kan? Itu bisa dilihat again dari sensor-sensor yang ada, kelihatan nih dia masih efisien apa enggak gitu aset yang ada ini. Apa dia malah jadi tambah boros, malah jadi mahal, mendingan beli baru. Model ini nanti akan bilang. Jadi akan dapat kesimpulan bahwa mana yang lebih efisien, mana yang lebih murah. Apa lebih murah misalnya ganti yang baru, semua implikasi dari financialnya akan kelihatan di situ. Itu dia maksudnya. Oke? Jadi dari sini diharapkan bisa kelihatan guna dari si data analytics ini secara simpel gitu ya. Secara simpel dulu karena ini untuk membuka mata kita bahwa data analytics itu kegunaannya banyak banget. Apalagi misalnya nih, di fleet management system ini bahkan dia benar-benar crucial. Karena apa? Again ya, data itu bisa didapat gitu kan, real time. Ini ngefeed data semua langsung. Pak, ini gimana caranya? Ini cuman pakai Bluetooth. Loh, kan Bluetooth nggak bisa jauh Pak. Ya, Bluetooth ini mungkin terhubung ke smartphone-nya driver. Dari smartphone itu baru ke sana. Atau mungkin yang lebih canggih lagi kalau kayak zamannya yang taksinya Bluebird gitu kan, Bluetooth ke ada modul GSM ya, atau CDMA, atau ya CDMA udah nggak ada sekarang ya, HSDPA gitu ya, yang langsung jadi bukan pakai smartphone-nya si driver tapi langsung ada built-in di dashboard, udah langsung bisa transmit ke pusat, ke server ya kan, bisa lebih canggih lagi. Itu yang dimaksud. Jadi kenapa di sini itu penting banget karena apa? Again, kalian nih yang udah sering di jalan gitu pasti tahu kegunaannya si Google Maps itu aja ya cuman bagi kita yang cuman sesekali jalan. Gimana bagi yang punya ribuan fleet, yang punya ribuan kendaraan? Lewat mana. Makanya kalau kalian lihat yang gampang nih, kalau pengen tahu kok saya belanja di Tokopedia ini kok belum dikirim juga, dia udah kasih. Karena apa? Mereka pasti dong, nggak mungkin begitu ada satu kiriman mobil berangkat, ya nggak? Contoh yang paling gampang kalau nggak salah nih, ada satu kurir gitu ya, saya nggak bisa bilang namanya, nggak enak. Tapi dia tuh ketahuan banget bahwa emang dia tuh naik pakai motor tapi murah banget. Karena apa? Dia pasti ngepool dulu banyak-banyak baru dia jalan. Memang akhirnya jadi lama, cuman kan murah gitu kan. Trade off-nya tinggal dari kita mau milih yang mana kan. Mau yang murah tapi bisa sampai berapa kilo cuman lama, atau mau yang mahal tapi cepet kayak pakai Gojek, Grab atau apa gitu kan, pakai Antaraja atau apa gitu loh. Itu yang dimaksud. Optionnya semua ada tersedia. Karena apa? Dengan orang menganalisa dari data, dengan data analytics, dari sensor yang ada ini. Itu aja gambaran singkatnya tentang kegunaan data analytics untuk fleet management system. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi nanti di video berikutnya. Terima kasih.